Halo Sobat Info Kali Baru, ketemu lagi bersama gua. Kali ini gua akan menyediakan konten yang menarik untuk kalian semua. Dalam konten mengenal sosok seniman Betawi di Sudut Pandang. Betawi. Siapa yang tidak tahu tentang Betawi? Dari kehidupan masyarakatnya sampai seni dan budaya warga Betawi. Kali ini kita akan mengangkat cerita tentang sosok pelaku seni budaya Betawi dari daerah Kali Baru. Dia adalah Baba Ayamin, seorang tokoh pelaku seni budaya Betawi yang masih berjuang untuk melestarikan dengan semangat jiwa seninya. Nanya nih Bang, Ya, menurut Abang, sosok Engkong itu di mata Abang itu seperti apa sih Bang orangnya? Engkong itu sebenarnya pelaku sejarah yang mana Betawi ini sebenarnya udah langka barang kayak gitu. Bener Bang. Artinya kita generasi muda Engkong mencoba untuk membangun kembali bagaimana budaya Betawi ini bisa menjadi tren positif di kampung kita, khususnya Kali Baru. Jadi anak-anak muda, anak-anak kecil, remaja semua kita coba rangkul mereka untuk bisa mengenali budaya Betawi ini sebagai tren yang positif. Bahwasanya Engkong ini sebenarnya pelaku sejarah yang memang harus kita jaga sama-sama. Bener Bang. Kita gali ilmunya, kita turunkan ke generasi-generasi berikutnya. Menurut Abang, sosok Engkong itu di mata Abang tuh seperti apa Bang? Menurut Abang? Engkong itu menurut saya, Engkong itu sebagai orang tua dan sebagai guru saya juga dalam seni bela diri dan kesenian budaya Betawi. Dia itu orangnya tegas, tidak pandang bulu, sama siapapun dia mengayomi. Engkong itu jadi sosok orang yang mengayomi, mau itu anak muda, anak kecil, orang dewasa. Sosok Engkong itu pokoknya sangat mengayomi ya buat orang-orang di sini. Gitu. Iya, betul. Selain sebagai orang tua, dia juga sebagai guru buat Abang jadi. Betul. Harapan Abang tuh Engkong gimana sih untuk sanggar ini? Kalau harapan Abang, sanggar ini biar kami yang para muda yang berkreasi dan Engkau cukup membimbing kami atau mengawasi kami dan sebagai guru kami juga. Itu aja harapan kami. Jadi waktunya lah yang muda lah yang berkreasi, yang berinovasi untuk melestarikan budaya seni Betawi ini. Betul Gitu, Bang, betul. Oke, selamat datang di Info Kali Baru. Kali ini gua akan ngebahas konten tentang seputar tokoh di Kali Baru. Banyak yang nggak tahu ada seorang tokoh budayawan Betawi asli yang orang sama sekali Kali Baru nggak tahu, tapi beliau terkenal di mana-mana. Kita panggil sosok Baba Ayamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Mbak? Aduh, Mbak, lama ini. Lama, Mbak, ini. Ini Jul sekarang baru datang ke saya. Iya, Bang. Ya, saya sangat salut. Kenalkan nama saya Pak Ayamin. Asal Kali Baru, Timur 7, RT 2, RW 01. Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing. Ya. Udah tua aja. Nah, Energinya masih ada gitu. saya masih kagum sama seni Betawi. Sampai sekarang pun saya masih semangat. Biar tua tapi masih semangat. Jul, cerita saya panjang. Boleh saya urutkan? Boleh, Bah. Hah? Boleh banget, Bah. Jadi ceritanya begini, Jul. Saya juga bingung ini. Saya nih di seni Betawi lama, Jul. Antara katakan sampai Tangerang, ya, Ciledug, Kunciran. Nah, kemudian saya sampai di Meruya. Nah, kemudian lagi saya sampai juga yang namanya sifat di Cilodong. Musim hujan angin masih main lenong saya, Jul. Itu
Kira-kira dari tahun berapa kira-kira Abah Yamin tuh mulai tertarik dengan seni Betawi itu dari sejak kapan? Nah, kalau tertarik, saya kasih tahu aja. Sebab saya orang Betawi, Jul. Iya. Saya cinta daripada kesenian Betawi. Dan kemudian saya membangun seni lenong Betawi di Kalibaru pada tahun 1969, Jul. Saya belum lahir itu. Belum lahir? Belum lahir saya. Astagfirullahaladzim. Biar tahu aja, Jul. Karena ini perkembangan zaman. Saya terus maju. Main lenong berkeliling kampung, berkeliling daripada kota-kota di Jakarta. Saya asli anak Jakarta, Dul. Jadi mengenai masalah seni dan budaya, tetap saya pupuk terus. Saya pupuk. Asal kita anak Tanjung Priok, makanya lenongnya sohor. Bukan saya ngomong takabur, sohor. Orang kalau ngelihat saya forum begini, orang udah tahu saya siapa. Kalau di lenong nama saya Dulatif. 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 Ciri khas dari Dulatif itu apa tuh? Tukang rampok, begal. Nggak ada lagi. Ya, ada perempuan yang cakep, saya bawa aja dah. Itu kerjaan saya. Ada cewek lewat sikat aja. Betul sekali, Dul. Harta kekayaan orang kaya saya pindahin ke rumah tangga saya. Sampai saya diuber-uber sama polisi. Cuman polisinya 4 penjuru. Bukan polisi polsek. Beneran, ya. Tapi dalam cerita. Dalam cerita lenong ya. gitu. Karena kita semangatnya orang Betawi. Makanya nih generasi muda Betawi jangan putus asa. Mari kita bersatu majuin kesenian budaya Betawi. Benar. Kan gitu? Benar. Ya? Mau ngapain lagi? Coba sekarang Jul pikir. Permasalahan Betawi hampir ketinggalan zaman. Kekikis daripada ya legenda-legenda yang lain, Jul. Termasuk katakanlah dari luar masuk ke Indonesia. Budaya barat, budaya asing yang akhirnya mengikis budaya Betawi itu sendiri. Saya, Jul, nyari pemuda-pemuda buat penerus saya. Susahnya bukan main, Jul. Susah. Sampai seantero orang dari mana aja kalau memang dia kepengen belajar lenong, saya tuh mau ngajarin gitu loh. Mau ngajarin, mau mupuk. Tahu nggak? Susahnya bukan main, saya sampai putus asa, Jul. Tapi alhamdulillah, saya udah tua begini baru anak saya mendusin. Anak saya minta diajarin. Makanya sekarang ini saya pupuk, saya bina nih, saya ajarin. Supaya dia ngerti di bidang seni dan budaya Betawi. Apa sih budaya Betawi? Ngaku orang Betawi. Dengar lagu Gambang Kromong, musik apaan tuh? Kebanyakan dengar musik-musik band mungkin. Nah, ini dong. Makanya kita kepengen orang Betawi, benar-benar orang Betawi. Mari bersatu bersama untuk ngebangun budaya Betawi kembali. Membangun daripada ibu kota kita. Ini mohon maaf, Jul, kita bukannya ngebanggain daripada seni saya. Pribadi orang-orang Tanjung Priok. Sebab orang Tanjung Priok memang salam tempel. Siap bahasanya kalau udah main lenong, lu meleng kena bonggan lu. Karena lu nggak memperhatiin. Ya, ini ciri khasnya. Kemudian sebelum lenong orang-orang berani berpentas mainin golok, kita dari rombongan kita belajar golok. Belajar golok akhirnya bisa kita sumbangkan. Dalam arti kita berikan penonton hiburannya main golok semua. Kalau zaman saya dulu nggak pernah ada saweran. Main golok udah mandi keringet, udah aja dulu. Tapi sekarang nih generasi sekarang main golok malah dia gelar tuh kain supaya dapat. Itulah yang bikin budaya ini menjadi rendah, nilainya jadi receh ya seperti itu mungkin ya. Justru itu kalau pandangan saya itu nggak baik. Mari kita bersatu dan main dengan cara apapun khas kita. Jangan kita memikirkan masalah dana. Kalau lu mencari dana nggak ada habisnya, Dul. Nggak ada habisnya, Jul. Mentok di situ-situ aja ya. Di situ-situ aja. Maka sekarang kita bangkit ya untuk Tanjung Priok. Ini akan ada bahasanya penerusnya dari Tanjung Priok.
Ya, saya mohon kepada rekan-rekan saya yang lama maupun yang di Kunciran, maupun yang di Joglo, maupun yang di Kembangan, Lenong Tanjung Priuk akan bergerak kembali, posisinya generasi muda. Itu yang disampaikan oleh saya. Mudah-mudahan kita menghibur warga masyarakat wilayah lain supaya senang adanya. Iya. Ya? Emang kudu juga ya, Be ya. Emang yang hal-hal seperti ini tuh emang harus dimunculkan kembali karena jiwa-jiwa mudanya sekarang banyak yang nggak jelas arah tujuannya. Bener. Dengan ada wadahnya kayak gini mungkin teman-teman di Kalibaru bisa bergabung untuk minat bakatnya untuk di Lenong, bisa berguru sama Babe lagi gitu. Yang benar-benar pelaku seni sejarah yang tahu pakem-pakemnya. Nggak asal main pukul beneran di pinggir jalan itu kan nggak. Itu nggak boleh. Nggak boleh gitu. Sekarang kan jalurnya negara kita negara hukum. Iya. Walaupun belajar main lenong bukan semena-mena untuk mukul orang. Ya, kita untuk seni. Ya, prasmenan. Kita mau berkelahi di 4 penjuru tuh. Kalau di luar itu jangan. Nggak boleh. Cukup di atas panggung segi 4 itu aja. Latihan juga begitu. Ya nggak? Saya nih memupuk dari generasi muda, dari anak-anak sehingga yang dewasa. Kita bersatu, kita menggalang persatuan dan kesatuan. Dan jauhkan daripada larangan-larangan pemerintah, Jul. Ya? Iya benar. Yang namanya sifat apa tuh bahasanya narkoba, tawuran lah, berantem di jalan. Aduh, itu janganlah, jauhin ya. Saya minta supaya dijauhin. Coba cari mimik kita supaya dikenal orang yang baik-baik aja. Ya, bukan karena kita sohor atau kita gagah atau kita bahasanya katakan penjahat beneran, tapi kita penjahat mainan ini, ya. Begitu, Jul. Iya. Itu harus ininya. Jadi sekarang mungkin semangat Babe nih udah kembali lagi kayak muda lagi nih. Sehingga mungkin Babe akhirnya membentuk sebuah sanggar nih. Sanggar? Iya, sanggar apa tuh, Be? Kira-kira? Sanggar Sinar Baru. Sanggar Sinar Baru. Jadi sanggar yang khusus berkesenian budaya Betawi. Budaya Betawi, benar. Ada apa aja kira-kira itu? Oh, di sini banyak tuh. Ada bahasanya latihan, katakan dalam mengenai masalah persilatan. Silat Betawi. Iya, silat Betawi. Tapi bukan untuk jago-jagoan. Bukan untuk jago-jagoan. Benar, Be. Hanya hiburan. Hanya hiburan dan kesenian lah kita. Nah, kemudian dari alat-alat kesenian lenong Betawi, kita membangun dan mengajak generasi muda yang mau berkecimpungan dengan kita. Nah, kalau mengenai masalah senian Betawi, itu sebenarnya judul ceritanya juga dari sejarah, Jul. Wah, ini yang Jul sedang deh. Sejarah. Kita ngomongin sejarah dah. Jadi biar tahu, Jul. Sejarah Betawi ini ada 4 sejarah Betawi. Satu yang disebut adalah Bang Pitung. Bang Pitung. Ya, mungkin Jul tahu ya, dah. tahu lah. 2, Jampang Betawi. Ya. 3, bahasanya Ayub. Jago teluk gong. Sebenarnya jago teluk gong itu. Cuman kalau di film dialihkan nggak jadi masalah, ya. Nah, ke-4 itu Simire, Jande Mudewe. Orang Marunde. Tuh, biar tahu tuh. Ya. Makanya itu perlu dilestarikan. Anak-anak generasi kita tadinya nggak tahu, biar dia tahu, Jul. Tahu sejarahnya. Betul sekali. Tahu bermain kesenian yang baik Betawi itu gimana. Iya, gitu. itu maksud saya. Jangan tahu ya, oh lenong hanya lenong doang gitu. Boleh nonton lenong, yang baik diambil, yang tidak baik jangan diambil. Benar ya. Ini hiburan. Karena hiburan itu bisa juga membawa yang nggak benar, bisa juga bawa yang benar. Kan begitu? Benar. Yang nggak benar tinggal buang. Benar. Yang benar ambil inisiatifnya. Ini ajaran dari seni budaya Betawi. Nah, kemudian palang pintu. Ente dengar nggak palang pintu? Dengar, palang pintu. Palang pintu sekarang ini, Jul, saya dengar di mana-mana kampung udah banyak, Jul.
Banyak, Ya, Be. Bahkan banyak. ada yang namanya festival palang pintu. Betul sekali, Bintaro Jul. mengadakan festival palang pintu, Kemang ada festival palang pintu. Iya, Gitu, Be. benar. Banyak sekali. Sebab itu dipupuk juga, Jol. Katakan dipupuknya sama siapa? Itu BAMUS, Badan Musyawarah dari Betawi. Karena apa? Palang pintu itu sejarah dari zaman dulu kala. Bukan sekarang ini palang pintu itu diadain baru timur, bukan. Justru diperbarui gaya-gaya daripada palang pintu. Kalau memang orang Betawi mau apa? Maaf ya. Orang Betawi mau hajat, ada hiburan, ada hiburan. Ada bahasanya mau hajat Buka pernikahan. ya. Itu selalu palang pintu diadain sama orang Betawi. Ini sangat kagum kita. Bangga saya nih, bahasa orang Betawi. Adanya kegiatan itu, alhamdulillah. Benar, Jo. Semoga aja, mudah-mudahan aja dengan adanya Sanggar Seni Budaya Betawi Kalibaru, Iya. Sinar Baru ini, mudah-mudahan aja kedepannya Kalibaru bikin festival palang pintu sendiri, Be. Insya Allah. Semoga dengan adanya Insya Babe Allah. yang sebagai motor penggerak anak-anak muda untuk mencintai kesenian Betawi, optimis Iya. selanjutnya bakalan ada palang pintu Kalibaru. Itu harapan saya, Jul. Insya Allah, Sanggar Betawi, Pak Kalibaru, boleh dikata Sinar Baru, ini akan maju ke depan dengan Amin. pesat. Saya sebagai tuan rumah nanti akan saya undang festival daripada palang pintu. Ngomong-ngomong minum dulu nih. Oh ya, ngopi dulu ya. Aduh, Ngopi dulu. diganggu. Kita ngopi dulu, coy. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih namanya Sinar Baru? Nah, Sinar Baru itu apa sih sebenarnya, Be? Nah. Sejarahnya, awal sejarah Sinar Baru nih. Ini begini, Jul. Saya sebenarnya membangun seni budaya Betawi ya di luar jalur sepengetahuan yang lain sebetulnya. Saya nggak punya nama. Kesenian Betawi ini saya nggak punya nama. Jadi apa yang saya garap nantinya? Ya, dari kesenian Betawi saya ini apa sih namanya? Pagi-pagi saya duduk no, di pinggir laut. Begitu matahari naik gitu tuh, wih sinarnya hebat amat nih. Oh, itu. Waduh, ini sinar matahari bagus bener nih. Nah, saya punya inisiatif. Ini sinar akan mengorbitkan bagi kesenian saya yang namanya Sinar Baru karena saya tinggal di Kalibaru. Oh, Sinar Kelurahan Kalibaru. Iya, benar. Itu dulu. Sinar Baru itu sinar yang akan bersinar di Kalibaru. Di Kalibaru. Benar sekali dulu itu, Jo. Benar sekali. Jadi Iya. saya pengen nanya sedikit tentang Iya, nggak apa-apa. tanggapan Babe nih. Iya, iya. Tanggapan tentang anak-anak muda sekarang tuh menganggap budaya Betawi kok kayaknya biasa-biasa aja, Be. Bisa Justru itu, Jol, banyak terima kasih nih. Ente nanya mengenai masalah generasi muda kita selama ini belum menyentuh sejauh mana untuk kesenian Betawi. Saya juga heran, Jul. Ya, saya di mana-mana dikenal orang, Jul. Ya, Iya, dari sini saya ke Tangerang, orang kenal saya. Oh, Baba Yamin katanya. Ya, terus main lagi di Kunciran, orang kenal saya. Main lagi yang namanya sifat di Joglo, ya, orang kenal saya. Itu Baba Yamin. Tapi orang kampung sini kagak kenal saya, Jul. Saya bingung, Jul. Nah, makanya ada semangat saya untuk mendirikan kesenian, membangkitkan daripada generasi muda, biar orang sininya memahami siapa sih Baba Yamin gitu loh. Bukan saya mau nyombongin diri, iya, bukan. bukan nyombongin diri. Ya. Tapi seluruh masyarakat Kalibaru juga berhak tahu, wajib tahu tentang sosok tokoh seniman Betawi yang masih melekat di Kalibaru. Ya patokannya nggak ada yang lain, cuman Abah doang. Memang kalau segi dalam perhitungan saya, Jul, saya nih dari tahun 69, mohon maaf, Jul, saya nggak sombongin diri karena saya masih diberikan wawasan dari yang kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kawan saya seukuran sampai sekarang, Jul, udah nggak ada semua, Jul.
udah meninggal semua. Tinggal saya sama Baba Ili, masih ada tuh di Kalibaru dia. Kalibaru. Iya. RW 7. RW 7. Tanah Merdeka RW 12. Iya, masih ada dia. Itu Jul, partner saya itu, Baba Ili. Makanya saya sangat mengharapkan generasi kita juga ini sekarang, marilah kita bersama-sama mengenal budaya, ya, mengenal budaya Betawi kita. Jangan dengar lagu Gambang Kromong, lagu apaan sih itu? Katanya anak Betawi. Tapi denger lagu kayak gitu nggak tahu. Nggak tahu, Jul. Ya, Iya. ya ini bahasanya namanya sifat ini ya harus kita bina dan kita pupuk, Jul. Kelanjutannya Kalibaru mempunyai sorot pandang yang utama adalah dari Sanggar Betawi Sinar Baru. Oke. Itu yang saya harapkan. Untuk yang terakhir, Be. Pesan-pesannya untuk anak-anak muda, Iya. Babe bisa ungkapin langsung pesan-pesan untuk anak muda yang ada di Kalibaru Iya. tentang kesenian Betawi. Iya. Babe bisa langsung madep kamera, Babe ungkapin. Saya pesan kepada generasi muda dari orang-orang Betawi maupun dari masyarakat umumnya. Biar orang mana aja bahasanya adanya di Jakarta, tetap dia orang Betawi. Betul nggak? Benar. Kita tidak pandang suku. Yang penting beliau mau bersatu kepadu kepada kita. Mari kita sama-sama. Ya, tidak membedakan daripada suku. Kalau memang istiadat dari seni Betawi seperti ini, marilah kita pelajarin dul. Kita pelajarin bersama supaya maju. Jakarta punya kesenian sendiri, bukan kesenian orang yang kita ambil, tapi kita memiliki sendiri. Ya, maka generasi muda saya harapkan supaya didengar, supaya diperhatikan agar dapat tahu bahwa seni budaya Betawi adalah sejauh mana seperti ini adanya. Terima kasih. Terima kasih Be untuk udah dibolehinnya mampir ke sini. Alhamdulillah. Udah diberikan informasi tentang semua tentang Betawi dari Babe sebagai tokoh seniman Betawi. Iya, iya. Saya izin pamit untuk lanjutin Wah, ke minum tugas kopi lagi. dulu, kopi Oke, dulu, kita minum kopi. terakhir ya. Iya, sih. Ayo kita ngopi-ngopi. Ngopi ah, ngopi ah. Ngopi. Oke, itulah tadi perbincangan dengan Babe Ayamin, sosok tokoh seniman Betawi asli Kalibaru. Kita akan kembali ke konten selanjutnya di Sudut Pandang. Inilah sebuah cerita tentang Baba Ayamin. Semoga Baba Ayamin selalu menjadi sosok yang menginspirasi bagi banyak orang agar selalu bisa melestarikan dan melanjutkan seni dan budaya Betawi. Terima kasih Baba Ayamin karena masih terus memperjuangkan seni dan budaya Betawi sehingga tidak punah dimakan oleh zaman.